Shalom semua. Terima kasih kepada tempat ini dan orang-orang di sini udah beri kesempatan buat kita memberikan kesaksian. Kiranya lewat kesaksian ini Tuhan menjamah hati kalian bahwa setiap hari-hari ke depan itu selalu ada harapan yang baru. Ya, ini saya Tita, ini adik saya Tania. Jadi sebelum kita ada di persekutuan Ruhama ini, aku sama adikku itu sama di keluarga Kristen yang mungkin bisa dibilang hanya Kristen KTP saja, nggak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita juga nggak pernah pergi ke gereja. Sampai akhirnya saya bertemu dengan persekutuan ini. Dari situlah hubungan kami dengan Tuhan, perjumpaan yang baru dengan Tuhan itu terjadi. Dan hari pesta ini pun muncul. Dan di hari-hari tahun ini banyak perubahan di keluarga kami. Dulu sebelum saya ada di pesta ini, sebelum pesta ini ada, saya ceritakan dulu papa saya itu adalah orang yang kecewa dengan Tuhan. Dulu dia sangat mengikuti Tuhan Yesus, dia rajin ke gereja, dia sampai membawa keluarga kita yang dulunya beragama lain jadi mengikut Tuhan Yesus. Tapi entah masalah apa yang dialami oleh papi saya sehingga dia kecewa dengan Tuhan Yesus. Sampai sekarang, sampai waktu sebelum pesta ini, ya papi saya kondisinya orang yang menolak Tuhan. Dulu waktu sebelum saya di persekutuan ini, saya kan juga doa sendiri di rumah. Sebelum pesta ini adalah saya di rumah doa di kamar gitu sendiri. Kadang papi saya saking marahnya ngedobrak pintu terus tarik saya keluar. Dia sangat menolak saya berdoa. Papi saya itu di hari pesta ini juga kan, saya kan juga bagian dari tim ini. Saya pun juga banyak ribut sama papi saya. Bahkan hampir-hampir papi saya mulai memukul saya lagi karena nggak taat sama dia. Tapi setelah dia tiba-tiba oleh karena kemurahan Tuhan, Pak Emeka diberi kesempatan untuk datang ke rumah saya dan berjumpa dengan orang tua saya. Setelah orang tua saya didoakan, rumah saya diberkati, banyak perubahan terjadi. Biasanya saya pulang tuh papi saya pasti marah-marah, ya kan, bentak-bentak, bilang nggak boleh pergi lagi, nggak boleh ikut lagi, kayak gitu kan. Sekarang papi cuma nanyain kamu udah makan belum, cepet tidur jangan terlalu malam. Biasa saya kalau pulang malam gitu, kadang papa saya tuh udah hampir kunci pintu, saya hampir nggak dikasih masuk. Tapi sekarang papi udah nggak kayak gitu lagi. Kadang kita bisa pulang jam 11 untuk persiapan ini, papi udah nggak marah lagi. Papi cuma bilang udah boleh tidur, banyak minum vitamin, jangan terlalu capek. Banyak perubahan di dalam hati papi. Tiba-tiba hatinya melembut, sangat melembut sih, lebih dari dulu. Yaitu perbuatan tangan Tuhan. Karena Tuhan pernah berfirman bahwa aku akan menundukkan orang tuamu, terutama papamu, dan dia akan melihat kesempurnaan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman seperti itu, papi saya benar-benar ditundukkan di kakinya. Hatinya melembut dan menghargai semua pelayanan yang Tuhan kasih. Lalu saya ingin menceritakan tentang ibu saya, mungkin adik saya yang ceritakan. Shalom semuanya, perkenalkan saya Tania dari adik dia. Saya ingin jelasin singkat kalau mami kami itu mengidap sakit skizofrenia selama 20 tahun. Nah, kalau yang belum tahu, skizofrenia itu kayak sakit gangguan jiwa. Jadi dia mendengar suara bisikan-bisikan yang jahat yang kadang bisa ngontrol dia, bikin dia dulu pernah hampir merusak dirinya sendiri sampai masuk rumah sakit. Dia juga minum terlalu banyak sampai tubuhnya drop, makan yang dingin-dingin yang nggak jelas lah pokoknya, sampai benar-benar badannya drop. Bahkan dulu pernah hampir mau membeset tangannya sendiri
karena dia nggak tahan sama bisikannya itu. Dulu itu mami keadaannya nggak stabil sekali, dia marah, dia gelisah sampai nggak bisa kontrol. Kita ngomong pun nggak didengar sama sekali. Habis itu sejak kita bertemu dengan persekutuan doa ini, kita mengenal tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Terus saya diajari untuk memberikan perjamuan kudus ini ke mami saya setiap hari dan doakan dia. Jadi saya diberi kemampuan sama Tuhan untuk mendoakan mami saya untuk memberikan perjamuan kudus setiap hari dengan tekun, karena Tuhan yang mampukan. Dan puji Tuhan, lambat laun mami udah jauh lebih stabil, sudah jarang sekali marah, jarang sekali gelisah. Belum lagi Tuhan berikan kesempatan bagi Pastor Emeka untuk datang ke rumah mendoakan mama saya dan papi saya. Sejak saat itu pun keadaan mami saya sudah jauh lebih baik. Bahkan dulu kita terjebak di rumah harus rawat mami terus 24 jam, sekarang kita bisa pelayanan, bahkan meninggalkan mami di rumah, dia bisa urus diri dia sendiri. Jadi puji Tuhan, semua kembali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan belum lagi Pastor Emeka juga mendapat dari Roh Kudus kalau Tuhan berikan perjanjian pada mami kami dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Berisi sebab Allah memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Maka dengan itu saya diminta membantu mami kami untuk mengucapkannya setiap hari. Dan kami ucapkan terus setiap hari sampai dulunya mami kami itu penyembah berhala. Dia agama lain dan terus mengucapkan nama dewa-dewa lain. Tapi sekarang dia mulai mengucapkan nama Tuhan Yesus dalam mulut dia. Dia mulai melawan bisikannya. Dia udah nggak pasrah lagi, dia mulai lawan dengan nama Tuhan Yesus untuk membangkitkan keberanian dia melawan bisikannya. Sekian dari kami, semuanya kembali lagi untuk kemuliaan Tuhan, dan kami percaya kalian yang hadir di sini adalah perkenan Tuhan dan Tuhan sudah menjamin hidup kalian dan masa depan kalian ada dan Tuhan pasti bekerja sepenuhnya. Jadi sekian dari saya, dari kami, terima kasih. Terima kasih.